Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya, Zakia Arfan. 3 informasi tadi akan kami rangkai dengan berbagai informasi terkini lainnya. Inilah Metro hari ini selengkapnya. Pemirsa, perayaan HUT Partai Gerindra Provinsi Papua ke-15 yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua pada hari Rabu kemarin diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara masyarakat dengan panitia acara. Amankan. Aparat gabungan TNI Polri berhasil melumpuhkan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB berinisial ET saat kontak tembak di Kampung Mundidok, Kabupaten Puncak pada Rabu 22 Maret 2023. Jenazah almarhum Iwan yang merupakan korban penembakan KKB Papua yang terjadi pada Rabu 22 Maret di Ilaga, Kabupaten Puncak, telah dievakuasi ke Kabupaten Timika. Kita ke informasi lain. Pemirsa, kondisi kesehatan korban penganiayaan Mario Dandi Satrio Kristalino David Ozora mulai mengalami peningkatan yang lebih baik. Di hari Mario Dandi Satrio diketahui sempat menyebarkan video penganiayaan brutal terhadap Kristalino David Ozora ke teman-temannya. Pihak David akan melaporkan Mario Dandi atas hal itu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran untuk ASN yang bekerja 6 hari dalam sepekan. ASN akan diberi waktu istirahat 30 menit selama bekerja. Lalu khusus hari Jumat, jatah istirahat menjadi 1 jam pada pukul 11.30 hingga 12.30. Dan berikut liputan Glorinata dan Levi Wardana, jurnalis MGN. Kami akan kembali dengan informasi lainnya, pemirsa. Orang tua pelaku mutilasi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta sangat syok saat mengetahui anaknya menjadi pelaku pembunuhan. Terlebih mendengar pengakuan anaknya saat awal bertemu dengan korban. Hanya karena utang pinjaman online sebesar 8 juta rupiah, Heru Prasetyo dengan sadis melakukan mutilasi terhadap perempuan berinisial AI. Jejak pembunuhan Heru terhadap AI pun terkuak dari temuan sepucuk surat yang ditulis pelaku. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kematian anggota Polri Bribka AS dinilai janggal pihak keluarga. Bribka AS diklaim menjadi tumbal agar kasus penggelapan pajak di kantor Samsat Pangunguran Samosir tidak bisa diusut. Kapolri Samosir AKBP Yogi Hardiman mengatakan perkara penggelapan di UPT Samsat Pangunguran ini telah terjadi sejak tahun 2018 lalu. Kami akan kembali, pemirsa, dengan informasi Menteri BUMN. Pemirsa, Pasar Cimol Gede Bage yang merupakan pusat penjualan pakaian impor bekas di Bandung, Jawa Barat ditutup sementara. Penutupan dilakukan menyusul kebijakan pemerintah yang melarang bisnis impor pakaian bekas. Sementara itu, aparat kepolisian mulai melakukan penyitaan pakaian bekas hasil impor yang akan dijual di tanah air. Direktorat Jenderal Bea Cukai terus menjadi sorotan publik setelah salah satu pejabatnya, Eko Darmanto, diperiksa KPK karena diduga memiliki harta tidak wajar. Publik juga sedang menyoroti kinerja petugas Bea Cukai di lapangan, terutama di kawasan bandara. Ke informasi lain, pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir disebut sebagai cawapres terkuat untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal ini berdasarkan hasil survei terbaru dari Indobarometer. Pujian Kepala BIN Budi Gunawan yang menyebut sebagian aura Jokowi pindah ke Prabowo memicu polemik. Sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan tidak seharusnya terlibat politik praktis. Apalagi intensi yang ditunjukkan Budi kepada Prabowo bukan kali ini saja. Pemirsa, awal bulan Ramadan, beberapa bahan pangan mengalami kenaikan harga. Di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, harga telur mengalami kenaikan paling signifikan. Sedangkan di Polewali Mandar, harga cabai mengalami kenaikan cukup tinggi. Di bulan Ramadan, harga beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Beras dan telur adalah di antara yang mengalami kenaikan. Dan berikut laporan dari jurnalis MGN Arneta Butar-Butar dan juru kamera Muhammad Zuhal dari Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan harga bahan pangan khususnya di Jawa masih stabil. Ia akan mengupayakan kestabilan harga tersebut hingga Lebaran. Bank Indonesia Cabang Perwakilan Kota Surakarta, Jawa Tengah mulai mengadakan penukaran uang baru untuk menyambut bulan suci Ramadan. Diperkirakan kebutuhan uang tunai pada Lebaran kali ini untuk kawasan Kota Surakarta dan sekitarnya bisa mencapai angka 6 triliun rupiah. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi tim. Selamat sore pemirsa, tim gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI dan Satpol PP menggerebek perkampungan yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dan judi di wilayah Simpang Dam, Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari wilayah ini polisi menangkap puluhan orang dan menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, narkoba jenis sabu dan mesin judi. Palang Merah Indonesia mengungkapkan stok darah di ibu kota Jakarta menipis dan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan hingga 10 hari mendatang. Diharapkan warga tetap melakukan donor darah selama bulan Ramadan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya dalam program. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melarang para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan atau Lembaga untuk menggelar buka puasa bersama selama bulan Ramadan tahun ini. Larangan. Kita ke informasi lain pemirsa, ngabuburit berburu takjil masih menjadi kegiatan favorit warga sembari menunggu waktu berbuka puasa. Kita akan melihat bagaimana antusiasme warga berburu takjil di hari pertama puasa. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Valeri Budianto di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta selama bulan Ramadan. Terima kasih teman-teman. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, setiap bulan Ramadan jamaah Masjid Istiqlal mengalami peningkatan yang signifikan. Lalu bagaimana dengan sistem keamanan di masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut? Berikut kami hadirkan liputan selengkapnya. Pemirsa, Rabu malam waktu Arab Saudi, tarawih pertama di bulan Ramadan berlangsung hikmat di Tanah Suci Mekah. Lentera atau lampion warna-warni menghiasi jalanan di kota Nablus, tepi barat Palestina. Ornamen tradisional ini menjadi salah satu simbol paling umum di bulan Ramadan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, sesaat lagi program Prime Time News akan hadir bersama rekan Afiani Malik dan Kevin Egan.